Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, Sehat, Bu. baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan, terutama di saat pandemi seperti ini. Dan juga Ibu harap kalian selalu menaati prokes yang ada. Dan juga Ibu harap kalian selalu dan tetap semangat dalam belajar, apalagi pembelajarannya hanya melalui daring seperti ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Baik, Ibu. apakah ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Hani. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita selesai. Ya, anak-anak, Ibu akan mengadakan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini atau ada yang belum join ke Zoom meeting? Sepertinya nihil, Bu. Semua sudah ada di room. Baiklah, kalau seperti itu, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan alat-alat pembelajaran untuk hari ini, dan juga Ibu harap kalian fokus terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah. Kalau begitu, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita masih akan mempelajari bab statistika. Lebih tepatnya, materi yang akan kita pelajari yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tapi sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mereview sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mardo, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, benar sekali, Mardo. Lalu, apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis penyajian data dalam bentuk tabel? Saya, Bu. Ya, Eca, silakan. Seingat saya, Bu, ya, penyajian data dalam bentuk tabel itu yaitu tabel baris dan kolom, dan tabel kontingensi, Bu. Ya, jawaban Eca sudah benar, tetapi masih kurang lagi satu. Apakah ada yang bisa menambahkan jawaban dari Eca? Saya, Bu. Ya, Hani, silakan. Jadi, terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Ya, jawabannya sudah benar ya, Hani. Bagus ya, kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi hari ini, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami bagaimana cara mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang, serta kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram batang. Selain itu, dengan mempelajari materi ini akan memudahkan kalian dalam memahami materi selanjutnya. Sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jika pada materi minggu lalu kita belajar penyajian data dalam bentuk tabel, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram, khususnya diagram batang. Nah, selain diagram batang, ada juga beberapa jenis penyajian data dalam bentuk diagram. Di antaranya yaitu diagram garis dan juga diagram lingkaran. Akan tetapi hari ini kita hanya akan fokus pada pembelajaran bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan slide yang ada di hadapan kalian. Ini merupakan contoh dari diagram batang, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai diagram balok. Nah, ini juga beberapa contoh dari diagram batang. Yang pertama ini ada diagram batang, jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 di beberapa negara. Dan ini ada contoh diagram batang data pendapatan perusahaan X. Dan juga ini ada diagram batang banyaknya siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, jika kalian perhatikan beberapa contoh tadi, apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa sih itu diagram batang? Saya, Bu. Ya, Hani, silakan. Jadi, diagram batang adalah penyajian data yang digambarkan membentuk batang berupa persegi panjang. Ya, jawabannya sudah benar ya, Hani. Nah, jadi ini adalah pengertiannya yang lebih lengkap. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Data kualitatif ditunjukkan oleh sumbu mendatar. Sementara itu, data kuantitatif atau frekuensi ditunjukkan melalui sumbu tegak atau sisi tegak batang. Jadi, semakin tinggi suatu batang, maka semakin besar jumlah atau frekuensinya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis diagram batang? Saya, Bu. Ya, Eca, silakan. Jadi ada dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal, Bu. Bagus sekali, Eca. Jawabannya sudah benar ya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis diagram batang. Secara umum, diagram batang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagram batang tegak atau vertikal dan diagram batang mendatar atau horizontal. Nah, diagram batang tegak adalah diagram yang batangnya digambarkan secara tegak dan umum kita temukan dalam buku atau media cetak. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh diagram batang tegak hasil penjualan mobil dealer GOE. Nah, berdasarkan diagram di atas, sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan jumlah mobil yang terjual, atau ini merupakan data kuantitatifnya. Dan sumbu mendatarnya, yaitu sumbu X, menyatakan merek mobil yang terjual, atau ini adalah data kualitatifnya. Lalu yang kedua yaitu diagram batang mendatar atau horizontal. Nah, diagram batang mendatar ini adalah diagram yang batangnya digambarkan secara mendatar. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya masih dari diagram batang yang sama seperti sebelumnya, yaitu hasil penjualan mobil dealer GOE. Nah, berdasarkan diagram di atas, sumbu tegaknya atau sumbu Y menyatakan merek mobil yang terjual, atau ini adalah data kualitatifnya. Dan sumbu mendatarnya, atau sumbu X, menyatakan jumlah mobil yang terjual, atau data kuantitatifnya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Tidak. Baik. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah ada yang ingin mencoba memberi jawabannya atau memberi pendapatnya? Coba saya, Bu, ya. Saya ingin menjawab. Ya, silakan Mardo. Jawaban saya itu langkah pertama yang saya lakukan adalah yang membuat tabel baris dan kolomnya.
Lalu saya tulis kelompok dan kategorinya serta jumlah frekuensinya. Setelah itu saya membuat diagram batangnya dengan menempatkan kategori di sumbu horizontal dan frekuensinya di sumbu vertikal. Ya, benar sekali Mardo. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih, Ibu. Apa yang lain sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh Mardo barusan? Saya sedikit bingung, Bu. Apakah bisa dijelaskan kembali? Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan kembali. Nah, bisa kalian lihat pada slide di hadapan kalian, ini adalah pembahasannya. Nah, tadi dari jawaban Mardo, dia mengatakan pertama kita kelompokkan terlebih dahulu responden yang memiliki kategori surat kabar yang sama dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Jadi, pertama kalian lihat dulu di sini, karena ada banyak sekali jenis surat kabar yang dibaca oleh respondennya. Pertama kalian bisa tulis menggunakan turus. Jadi misalkan yang pertama di sini tajam. Jadi kalian tulis tajam, lalu kalian berikan tanda atau berikan turus. Lalu aktual, kalian juga berikan turus. Nah, setelah itu, jika kalian sudah mendata semua ini, kalian bisa buatkan tabel, kolom, dan baris seperti ini ya. Nah, setelah itu, kita akan buat diagram batangnya dengan menempatkan kategori di sumbu horizontal dan frekuensi di sumbu vertikal. Jadi di sini kita menggunakan diagram batang tegak. Nah, ini adalah data kuantitatifnya dan ini adalah data kualitatifnya. Kita letakkan seperti ini. Lalu kita lihat kembali frekuensinya ini ada 17, 13, 18, dan seterusnya. Kalian bisa letakkan di sini. Pertama, kalian tuliskan dulu angka-angka berapa saja di antara rentang frekuensi ini. Lalu setelah itu kalian bisa sesuaikan data kuantitatifnya dari diagram batang ini. Jadi seperti itu, Hani. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu, sudah cukup. Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bu. Ya, Echa, silakan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk berupa batang yang berupa batang persegi panjang. Lalu terdapat dua jenis diagram batang yaitu diagram batang tegak atau vertikal dan diagram batang mendatar atau horizontal. Benar sekali ya, Echa. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, di mana diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Nah, data kualitatif ditunjukkan oleh sumbu mendatar, sementara itu data kuantitatif ditunjukkan melalui sumbu tegak. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Dan sekarang kalian bisa lihat kolom chat. Di sana Ibu akan kirimkan link Google Form-nya, dan kalian bisa mengerjakannya selama 15 menit. Ya, anak-anak, hasil kuisnya sudah bagus ya. Itu artinya kalian sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 25 nomor 1-5 dan minggu depan dikumpulkan.
Lalu untuk materi pertemuan berikutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ibu harap kalian mempersiapkannya dengan baik dan sudah membaca materinya di rumah sebelum pembelajaran dimulai. Nah, baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Kami sudah mengikuti dengan baik, dan mari kita akhiri dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu, Ya, Hani, silakan. sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap dijaga semangatnya dalam belajar. Dan sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.